Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 721. Seperti kata pepatah, cinta disegel dengan ciuman. Sebelumnya, meskipun Jingsui serius berbicara tentang pernikahan dan memiliki anak, Chen Feng akan menganggapnya sebagai lelucon. Dia hanya memperlakukan Jingsui sebagai kerabat dan tidak pernah memiliki pemikiran yang tidak pantas. Tapi barusan, emosi melonjak. Mungkin setelah mengalami hidup dan mati bersama, pada saat itu, dia memutuskan bahwa Jingsui adalah wanitanya. Entah berapa lama mereka berciuman sebelum bibir mereka terpisah. Saat mereka berpisah, mata Jingsui terasa panas dan dia menatap Chen Feng dengan penuh kelembutan. Selama lebih dari 20 tahun, dia tinggal di puncak pegunungan yang tertutup salju dan jarang berada di dunia. Saya tidak tahu emosi, saya tidak tahu emosi. Tapi sekarang, dia merasakan kebahagiaan tertinggi dalam hidup. Sepertinya setiap inci kulitnya meleleh. Dan dia sangat bahagia di dalam. Gelombang petir menyambar kepalanya, membuatnya melupakan kebahagiaannya sendiri. Kebahagiaan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah saya rasakan seumur hidup saya. Kak, kita masih berada di tembok gunung sekarang, kita harus menemukan cara untuk mendarat dengan selamat. Keindahan awal perasaan terletak pada keindahan emosi. Sedikit pemalu, sedikit antusias, sedikit terharu. Tubuh selaras sempurna satu sama lain, dan emosi tidak dapat dibedakan antara Anda dan saya. Namun tebing bukanlah tempat tidur, kelanjutan kebahagiaan harus terjamin keamanannya terlebih dahulu. Setelah Anda aman, Anda tidak perlu lagi khawatir betapa gilanya Anda. Aku akan mendengarkanmu. Mata Jingsui masih panas, dan dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Chen Feng. Chen Feng menarik napas panjang dan melihat ke atas dan ke bawah. Langit semakin gelap, dan akan segera menjadi gelap. Penglihatannya terhalang dan hampir tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Namun kini, hanya ada dua pilihan. Entah naik atau turun. Baru saja jatuh sekitar 20 detik, menurut persamaan gravitasi diperkirakan ketinggian jatuhnya bisa dihitung sekitar 2000 meter. Lokasi gerbang Yuntang berada di tengah gunung. Diperkirakan tingginya kurang dari 3000 meter, jika faktor lain diabaikan, berdasarkan perhitungan ini, jaraknya kurang dari 1000 meter dari dasar jurang. Sebaliknya, kami harus mendaki yang tingginya masih 2000 meter. Dari sudut pandang ini, secara alami memang agak berat untuk mendakinya, tetapi lebih mudah lagi untuk turun ke dasar jurang. Tapi satu-satunya kekhawatiran sekarang adalah deskripsi Tang Huang dan Tang Jing tentang jurang kematian. Mereka menyebut jurang bumi sebagai neraka, tempat kematian. Dalam hal ini, pasti ada bahaya fatal di dasar jurang ini. Kalau tidak, rumor seperti itu tidak akan bocor. Saat dia memikirkannya, telinga Chen Feng sedikit bergerak dan alisnya berkerut. Hanya terdengar suara gesekan yang datang dari jarak tidak jauh. Ia berbalik dan melihat ada lubang seukuran wastafel tak jauh dari situ, dengan bekas air mengalir ke bawah dan sepetak lumut hijau. Sarang ular ujung tombak hitam merangkak keluar dari lubang dan memanjat ke arah mereka. Brengsek. Chen Feng kaget dan akhirnya mengerti dari mana asal ular ujung tombak di Poison Guanyin. Ia sebenarnya lahir dari tebing jurang maut ini. Sungguh memalukan sekarang. Jika berada di tanah datar, beberapa ular kecil tidak ada bedanya dengan beberapa cacing tanah di matanya. Namun saat ini, di tembok gunung yang curam ini, sulit untuk tetap stabil, apalagi melawan ular berkepala tombak. Kak, peluk aku erat-erat. Ular ujung tombak merangkak keluar dari pintu masuk gua dalam jumlah yang banyak, meliputi area yang luas sekaligus. Mereka sangat lincah dan bisa berjalan di atas tebing seolah-olah berada di tanah. Terkadang ia berputar-putar, terkadang mengangkat kepalanya dan melontarkan pesan. Sasarannya sangat pasti, yaitu Chen Feng dan Jingsui. Jingsui patuh dan membenamkan kepalanya di dada Chen Feng lagi. Kedua tangan dan kaki mengerahkan kekuatan. Tekan diri Anda dengan kuat pada Chen Feng. Melihat ular berkepala tombak itu hendak menyerang, Chen Feng mengeluarkan pedang putihnya dan melompat turun dengan paksa di kakinya. Setelah dia jatuh 2 atau 3 meter, dia berteriak keras dan menusukkan pedang putih itu ke dinding gunung. Bilah putihnya begitu tajam sehingga tidak hanya mudah menembus dinding batu, tapi juga menebas ke bawah seperti memotong tahu. Chen Feng buru-buru memiringkan pedang putih vertikal itu, akhirnya merasa seperti dia melambat. Namun ketika dia melihat ke atas, dia melihat sekelompok ular berkepala tombak mengikuti dari dekat dan berenang lagi. Masalahku.
Mengutuk dengan keras, Chen Feng hampir menjadi gila. Lengan kanan saya mengalami kerusakan yang sangat parah hari ini, dan sekarang setiap kali saya mengerahkan tenaga, seluruh lengan kanan saya terasa sakit seperti robek. Terlebih lagi, menggunakan pisau putih untuk melompat ke dinding gunung yang curam sebenarnya bukanlah cara yang mudah. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan kekuatan dan terjatuh, yang sangat berbahaya. Kecepatan ular ujung tombak sangat cepat, dan akan menyusul lagi. Karena patah hati, Chen Feng berkata kepada Jing Sui, "Kakak, pegang erat-erat, ayo lompat dari tebing lagi." Jika Anda digigit ular ujung tombak, Anda tidak akan sempat mengobati lukanya dengan pisau kosong. Pasti akan terjatuh dan berujung pada kematian. Dalam hal ini lebih baik lompat dulu, mungkin akan ada secercah harapan. Aku mendengarkanmu. Jing Sui berkata dengan suara teredam. Melihat ular berkepala tombak itu telah menyusul dan menukik ke arahnya. Chen Feng mengeluarkan pedang putihnya, mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan melompat ke udara. Kedua tubuh itu terjatuh, dan sekali lagi merasakan suara angin dingin bersiul saat mereka terjatuh. Ular berkepala tombak itu akhirnya melihat kehidupan dan menghela nafas, berhenti di dinding batu. 3 atau 4 detik setelah jatuh, tiba-tiba sebuah batu menyembul dari dinding gunung. Sial, ini mengerikan. Apa yang paling dikhawatirkan oleh Chen Feng terjadi? Jika terjatuh seperti ini pasti akan menghantam bebatuan yang menonjol dengan keras. Tanpa pikir panjang, dia memeluk Jing Sui dengan lengannya dan berbalik dengan kekuatan pinggangnya sehingga punggungnya menghadap batu, melindungi Jing Sui sepenuhnya. Ledakan. Tubuhnya membentur batu dengan keras, dan untuk sesaat, Chen Feng merasa tubuhnya akan hancur. Tapi dia tetap melindungi Jing Sui sampai mati, tidak membiarkan Jing Sui menderita kerugian apapun. Jatuh dan melewati kabut. Tiba-tiba, ada lampu hijau yang muncul di kaki gunung. Meskipun dampaknya barusan menyebabkan kerusakan besar pada Chen Feng, itu juga menyebabkan dia melambat. Melihat ke bawah, saya melihat serangga terbang kecil yang tak terhitung jumlahnya, bersinar hijau di tubuh mereka, berkeliaran di atas air hijau yang mati. Chen Feng sangat gembira, jika ada air di bawah untuk menahan jatuhnya, dia pasti bisa bertahan. Tapi saat aku sedang bahagia, aku mencium bau yang menyengat. Melihat lebih dekat, ada banyak tulang mati yang mengambang di air hijau. Tidak baik. Dia kaget, air hijau ini sepertinya tidak sederhana. Saat ini, dia kebetulan jatuh dari gua yang agak besar. Tidak ada pohon di sini, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengambil pedang putih dengan rantainya dan melemparkannya ke dalam gua dengan seluruh kekuatannya, menggambar busur. Saya hanya berharap ada sesuatu di dalam gua yang bisa tersangkut oleh rantai pedang putih itu. Tubuh itu jatuh semakin rendah, semakin rendah. Keduanya bergegas menjauh dari lampu hijau serangga terbang dan hendak jatuh ke dalam air. Tiba-tiba rantai itu meregang dan menarik mereka berdua. Rantai itu berayun, membanting mereka berdua ke dinding gunung. Tangan kiri Chen Feng selalu melindungi Jing Sui. Dan lengan kanannya menerima hantaman yang sangat besar lagi dan mulai bergetar hebat. Sekarang, yang terpenting adalah kemauan keras yang membuat saya terus maju. Dia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat pemandangan yang mengerikan. Tak jauh dari situ, entah kenapa, seekor rusa liar jatuh dari tempat tinggi dan jatuh ke air hijau. Dalam sekejap, asap hijau membubung, dan di tengah ratapan rusa liar, seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi tulang putih. Chen Feng tidak bisa menahan keringat dingin, air di dasar gunung seperti neraka yang menelan segalanya. Bab 722. Lampu hijau sangat terang dan serangga beterbangan. Sebagai seorang pria, Chen Feng sangat tidak menyukai warna ini. Warna ini, khususnya, sekarang melambangkan kematian. Menggunakan hampir seluruh kekuatannya, dia menarik rantai pedang putih itu dan perlahan naik ke pintu masuk gua, yang tingginya lebih dari 2 meter. Saat dia mendarat dengan selamat, semua ketegangan di tubuhnya dilepaskan, dan semangatnya langsung rileks. Terdengar suara, pop. Dadanya berguling dan seteguk darah muncrat. Dan seluruh badannya lemas total. Kali ini, itu benar-benar jalan keluar yang sempit. Tidak ada rasa lain di seluruh lengan kanannya, hanya nyeri dan mati rasa. Dan seluruh tubuh, akibat benturan keras, organ dalam pun ikut terkena dampak yang sangat besar. Sebelum melompat ke dalam jurang, dia berhasil menembus 4 jarum penyegel tulang. Tubuhnya sudah berada di bawah tekanan beberapa kali lipat, dan serangan baliknya menyebabkan kerusakan besar padanya. Mungkin mereka semua berada di ambang kematian.
Jika bukan karena kemauannya yang luar biasa dan menahan nafas ini sepanjang waktu, saya khawatir tubuhnya tidak akan mampu bertahan lama. Singkatnya, merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup sampai sekarang. Chen Feng. Turun dari tubuh Chen Feng, Jing Sui buru-buru mengangkat Chen Feng. Dengan perlindungan penuh Chen Feng, dia sekarang aman dan sehat. Dan karena dia meminum penawarnya, sebagian besar energi beracun San Xingyao juga hilang. Meskipun dia sedikit terluka, dia jauh lebih baik daripada Chen Feng. Kak, biarkan aku istirahat sebentar. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Untuk meyakinkan Jing Sui, Chen Feng memaksakan senyum. Namun, tubuhnya sekarang benar-benar di luar kendali kesadarannya. Kecuali kepalanya yang masih setengah jernih, seluruh tubuhnya sudah hampir mogok. Jing Sui adalah seorang dokter dan buru-buru mencubit pergelangan tangan Chen Feng. Dalam 3 detik, seluruh orang bergidik. Denyut nadinya lemah dan tidak teratur, dan dia berada di ambang kematian. Dia menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya, jika bukan karena melindunginya, mungkin Chen Feng tidak akan terlalu memaksakan diri. Mungkin, dia tidak akan terluka parah. Dia membaringkan Chen Feng di tanah, menahan emosinya, dan mencabut jarum perak dari lengan kanannya. Hari sudah gelap gulita. Dasar gunung yang gelap ini sangat lembab dan dingin. Dengan bantuan fluoresensi hijau, Jing Sui sibuk. Saya tidak tahu apakah itu karena saya terlalu lelah, atau apakah pengobatan akupuntur Jing Sui berhasil. Chen Feng sebenarnya perlahan tertidur, benar-benar menenangkan dirinya. Setelah bekerja selama 1 jam, Jing Sui menghela nafas lega. Karena meski denyut nadi Chen Feng masih sangat lemah, akhirnya sudah stabil. Dia mencabut jarum peraknya, dan saat ini, dia merasakan dinginnya. Melihat ke samping dan melihat keluar, serangga lampu hijau tak dikenal yang terbang satu demi satu tampak agak romantis. Dia memeluk Chen Feng dan bersandar di dinding gua. Rasa dingin datang. Setelah memikirkannya, dia melepas mantelnya dan menggunakannya sebagai selimut untuk mereka berdua. Malam yang luar biasa. Keesokan paginya, seberkas sinar matahari menyinari, membuat bayangan di wajah Chen Feng. Dia membuka matanya dengan mengantuk, dan tiba-tiba merasakan wajahnya menekan kelembutan. Melihat ke samping, dia melihat bahwa dia sebenarnya berada di pelukan Jing Sui. Dan wajahnya menempel erat pada puncak seputih salju Jing Sui. Tak hanya itu, saat ini ia masih diselimuti mantel Jing Sui. Melihat salju putih, Chen Feng tidak bermaksud menghujat. Sebaliknya, saya tersentuh dan teringat dalam hati. Saat dia hendak bergerak, tiba-tiba dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Terutama lengan kanan saya, sangat sakit hingga sulit untuk digerakkan. Bagaimanapun, cedera ini menyebabkan kerugian besar baginya. Tapi harganya sepadan, lagi pula dia dan Jing Sui selamat. Seolah merasakan Chen Feng bangun, Jing Sui juga membuka matanya. Apakah kamu merasa lebih baik? Ada ekspresi kelelahan di wajahnya, dan tubuhnya meringkuk kedinginan. Jing Sui menyipitkan matanya saat pertama dia bangun, dia khawatir dengan cedera Chen Feng. Untungnya, tinggal di puncak gunung bersalju sepanjang tahun, saya akhirnya memiliki ketahanan terhadap hawa dingin. Chen Feng berjuang untuk bangkit dari dada Jing Sui dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak, tolong cepat pakai pakaianmu. Di kaki gunung terlalu dingin." "Aku baik-baik saja." Dia bilang tidak apa-apa, tapi turun dari Jing Sui hampir menghabiskan seluruh tenaganya. Jing Sui mengenakan pakaiannya dan berkata kepada Chen Feng, "Sebelum pergi, guru mengajari saya metode penyegelan tulang dan jarum penyegel tulang, sehingga saya dapat menggunakannya pada Anda pada saat kritis. Anda terluka terlalu parah tadi malam dan kamu marah. Darahnya terlalu deras, jadi aku menggunakan 4 jarum penyegel tulang untuk menyegelnya untukmu." Sebelum mereka berangkat, Pak Tua Chang Sui khawatir Chen Feng akan diam-diam mencabut jarum penyegel tulang dan membahayakan nyawanya. Jadi dia diam-diam mengajari Jing Sui jarum penyegel tulang dan metode penyegelan tulang. Chen Feng terluka parah tadi malam dan energi serta darahnya begitu deras sehingga nyawanya bisa dalam bahaya kapan saja. Untuk amannya, Jing Sui menggunakan jarum penyegel tulang. "Itu dia, terima kasih, kakak perempuan. Pantas saja saya merasa energi dan darah di tubuh saya menjadi lebih tenang." Chen Feng sibuk berterima kasih padanya karena dia tahu ini adalah langkah Jing Sui untuk menyelamatkannya. "Aku berjalan perlahan ke tepi pintu masuk gua dan melihat ke bawah untuk melihat sebuah kolam hijau. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan airnya, warnanya hijau cemerlang dan sunyi senyap. Dilihat dari kedua ujungnya, ia membentang tanpa henti dan seolah menutupi seluruh jurang. Dan di dalam air hijau, ada banyak sekali tulang yang direndam di dalamnya.
Tak hanya itu, kemanapun air hijau itu sampai, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Hanya ada beberapa serangga kecil yang tergeletak di atas air hijau. Jing Sui juga datang dan berkata kepada Chen Feng, air ini beracun dan sepertinya sangat korosif. Chen Feng mengangguk, hampir yakin inilah alasan Tang Huang menyebut jurang gelap sebagai tempat kematian. Asalkan terjatuh, terlepas mati atau tidak, jika terjatuh ke dalam kolam hijau ini pasti akan berubah menjadi tulang yang layu. Kali ini dia benar-benar bingung. Meskipun dia masih hidup sekarang, bagaimana dia bisa keluar dari dasar gunung yang mengerikan ini? Saat aku memikirkannya, terenggiling lain jatuh entah dari mana. Kolam hijau mati berdeguk, dan setelah beberapa saat, sesosok mayat utuh melayang. Brengsek. Chen Feng mengutuk dalam hatinya, tempat hantu mengerikan macam apa ini? Dasar gunung tidak dapat diakses dan tubuh mereka lemah. Chen Feng dan Jing Sui pergi ke gua untuk beristirahat. Tadi malam gelap dan saya tidak masuk ke dalam gua. Baru saat itulah saya menyadari bahwa gua itu cukup besar dan sangat lembab. Melihat ke atas, terdapat beberapa lanskap gua yang terbentuk secara alami. Ada begitu banyak stalaktit dalam berbagai bentuk. Stalagmit, mantel batu, tirai batu, dan air terjun batu sungguh indah. Lebih jauh ke dalam, terdapat mata air kecil di dalam lubang yang cekung, mengelilingi sebuah batu dan membentuk cincin air. Mereka berdua hendak pergi untuk memeriksa, ketika mereka tiba-tiba terkejut. Saya melihat seseorang duduk di atas batu yang dikelilingi air. Siapa? Chen Feng secara naluriah menarik Jing Sui kembali dan berteriak keras. Dia memfokuskan alisnya dan menatap pria itu dengan cermat. Namun setelah berteriak keras, pria itu tetap tidak bergerak, seperti patung. Chen Feng terkejut, dan dia serta Jing Sui mengambil beberapa langkah ke depan untuk melihat lebih jelas. Pria itu mengenakan jubah, duduk bersila dengan mata tertutup, tidak bergerak. Dilihat dari jubahnya saja, sangat mirip dengan yang dikenakan oleh orang-orang dari Sekte Yuntang. Di seberang air, Chen Feng berteriak lagi, siapa kamu? Bab 723. Dia berteriak lagi, tapi pria itu tetap tidak bergerak. Mata indah Jing Sui berubah sedikit, dan dia tiba-tiba berkata, dia sepertinya sudah mati. Mati. Chen Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya, bisakah orang mati tetap utuh? Atau lebih tepatnya, orang ini baru meninggal beberapa hari yang lalu. Ayo pergi dan melihat. Untuk memverifikasi pernyataan Jing Sui, dia mengambil tangan Jing Sui dan mengarungi air setebal jari menuju batu. Dengan sangat hati-hati, Chen Feng memandang pria itu dengan hati-hati. Benar saja, tidak ada nafas sama sekali, seperti patung. Dia berjalan ke depan dan melihat nafas pria itu, dia memang sudah mati. Aneh, kenapa ada orang mati di sini? Sangat bingung, pikir Chen Feng diam-diam. Diperkirakan 80% di antaranya adalah anggota Sekte Yuntang, yang terjebak dan meninggal di sini karena alasan yang tidak diketahui. Dia berkata kepada Jing Sui, kakak senior, berapa hari yang dibutuhkan agar tubuhnya membusuk? Menurut perkiraanmu, berapa hari orang ini telah meninggal? Jing Sui tidak menjawab, tetapi berjalan ke depan dan mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama. Dia sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya dengan bingung, orang ini sepertinya sudah lama mati, tapi entah kenapa, tubuhnya telah terawetkan begitu lama dan tidak membusuk. Apakah dia sudah lama mati? Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Normalnya, setelah 2 hari meninggal, tubuh akan berbau tidak sedap dan perlahan membusuk. Ini bukanlah tempat yang sangat dingin, tidak jauh berbeda dengan lingkungan normal. Bagaimana tubuh ini bisa terpelihara dengan baik padahal sudah lama mati? Saat dia bertanya-tanya, Jing Sui tiba-tiba mengeluarkan gulungan perkamen dan sepotong besar kain abu-abu dari dada mayat. Lihat ini. Jing Sui menyerahkan perkamen dan kain abu-abu itu kepada Chen Feng. Chen Feng mengambilnya dan melihat lebih dekat, dia melihat rumput nyanyian dewa tertulis di perkamen. Potongan kain abu-abu itu jelas robek dari pakaiannya, dan basah dengan kata-kata yang ditulis dengan darah. Saya melihatnya berbunyi, jika seseorang ditakdirkan untuk melihat catatan bunuh diri saya, harap membacanya dengan cermat. Nama saya Tang Yan, dan saya awalnya adalah penguasa Aula Qianchao dari Sekte Yuntang. Sebagai penguasa Balai Qianchao, saya memiliki warisan rahasia rumput nyanyian dewa dari Sekte Yuntang. Rumput nyanyian dewa adalah benda ajaib langka di dunia. Asal-usul dan fungsi magisnya tercatat dalam gulungan perkamen. Itulah alasan mengapa Sekte Yuntang berpindah dari kaki gunung ke Gunung Kaeyun.
Karena hal ini sangat penting, Sekte Yuntang telah menetapkan aturan bahwa rumput nyanyian dewa hanya dapat diwariskan dalam garis keturunan Master Balai Qianchao, dan Master Sekte tidak dapat ikut campur. Siapa yang menyangka bahwa pemimpin sekte sebelumnya, dan Tang Huang, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, akan berkomplot melawanku demi merebut rumput nyanyian dewa. Saya tidak bisa melarikan diri, jadi saya melompat ke jurang di ujung tali saya. Untungnya, saya selamat dan sampai di gua rahasia alam ini. Tapi kaki gunung dikelilingi oleh air hijau yang sangat korosif. Sulit untuk melarikan diri, jadi kita hanya bisa mengakhirinya dengan kebencian. Sebelum aku mati, aku membuat permohonan yang besar. Jika seseorang ditakdirkan untuk mendapatkan surat bunuh diriku, aku bersedia mempercayakan rumput nyanyian dewa. Aku hanya meminta jika seseorang ditakdirkan untuk meninggalkan tempat ini, dia dapat membantuku membunuh dua musuh Kaisar Tang dan Kaisar Tang, hilangkan kebencian di hatiku. Jika aku mendapatkan rumput panggilan ilahi dan pergi dari sini, tetapi tidak memenuhi keinginanku, aku akan tetap berada di dalam jiwaku dan dikutuk seumur hidupku. Jika Anda dapat membantu saya membunuh Kaisar Tang dan Kaisar Tang, saya akan sangat berterima kasih kepada Xia Jiuquan. Setelah membaca catatan bunuh diri Tang Yan, Chen Feng tertegun dan tidak bisa menenangkan suasana hatinya untuk waktu yang lama. Suatu kebetulan saya bertemu dengan seseorang dari Sekte Yuntang yang terbunuh di dalam gua di bawah jurang. Terlebih lagi, orang dari Sekte Yuntang ini sebenarnya adalah master dari Balai Qianchao yang bertanggung jawab atas rumput nyanyian dewa. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Tang Huang mengatakan bahwa tidak ada lagi rumput nyanyian dewa 5 tahun lalu. Itu karena 5 tahun lalu, Tang Yan, memegang rumput nyanyian dewa di tangannya, melompat ke dalam jurang. Tapi siapakah Kaisar Tang ini? Menurut catatan bunuh diri, dia adalah mantan kepala Sekte Yuntang. Dengan kata lain, dia adalah pendahulu Tang Ba. Tapi aneh, jika orang ini masih hidup, mengapa dia menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada Tang Ba? Anda tahu, Tang Ba telah menjadi kepala sekte selama lebih dari 5 tahun. Kakak senior, nasib baik dan nasib baik bergantung satu sama lain. Tuhan telah baik kepada kita. Rumput nyanyian dewa mungkin ada di tubuh Tang Yan. Tidak memikirkan hal-hal ini untuk saat ini, Chen Feng tidak sabar untuk mencari rumput nyanyian dewa di tubuh Tang Yan. Jika Anda dapat menemukannya, Anda akan sangat beruntung. Tetapi setelah sekitar 5 menit, dia hampir membalikkan tubuh Tang Yan, tetapi tidak dapat menemukan rumput nyanyian dewa. Apakah dia salah menebak? Saat dia bertanya-tanya, Jing Sui mengingatkan, apakah rumput nyanyian dewa ada di dalam tubuhnya? Atau karena fungsi dari rumput nyanyian dewa sehingga tubuhnya abadi dan tidak dapat rusak? Setelah mendengarkan kata-kata Jing Sui, Chen Feng merasa seperti berada dalam kondisi pencerahan. Ya, itu sangat mungkin. Baru kemudian dia mengingat gulungan perkamen itu dan membukanya untuk membacanya. Mungkin catatan di atas bisa menghilangkan keraguannya. Gulungan kulit domba itu berbunyi, pada tahun ke-9 Xianfeng, batu dewa jatuh ke pedalaman Gunung Kaeyun. Hamba Kaisar Tangjiu memperoleh batu itu di benteng Tangjia di luar Gunung Kaeyun dan memberitahu pemiliknya. Batu keramat itu panjangnya 7 kaki, lebar 5 kaki, dan tinggi 1 kaki. Bentuknya datar dan memanjang, dan seluruh tubuhnya berwarna gelap. Dalam waktu kurang dari 3 hari, rumput keramat berdaun 3 akan tumbuh di atas batu keramat. Setiap daun bergerigi dan seluruh badan berwarna merah. Orang-orang dari Tanjia Bao mengambilnya, dan tiba-tiba terjadi guntur, awan gelap bergulung, dan hujan lebat. Hujan turun dan menumpuk di dasar gunung batu suci. Dalam sekejap, air berubah menjadi hijau dan sangat beracun serta membusukkan tubuh manusia. Penduduk Tanjia Bao menderita banyak korban jiwa dan akhirnya mengambil batu suci dan rumput suci itu dari dasar gunung. Dengan persetujuan pemiliknya, karena suara petir terdengar saat rumput suci dipetik, maka disebut rumput suci, dan diserahkan ke lembaga penelitian Tanjia Bao bersama dengan batu suci. Pada tahun ke-12 pemerintahan Guangzhou, pencuri menghubungi orang asing dan menyerang Tanjia Bao. Batu suci itu hilang. Setelah dihukum oleh tuannya, Tanjia Bao pindah jauh ke Gunung Kaeyun dan mengubah namanya menjadi Yuntangmen untuk mewarisi rumput nyanyian dewa. Setelah membaca catatan di perkamen, Chen Feng sangat terkejut dan merasa tidak nyaman lagi. Rumput nyanyian dewa sebenarnya memiliki asal-usul yang berliku-liku, dan sebenarnya tumbuh dari meteorit. Nasib Yuntangmen bahkan lebih buruk lagi, karena santo pelindung rumput dewa, mereka pindah dari Tanjia Bao di luar gunung ke kedalaman Gunung Kaeyun. Kali ini, saya telah berada di pegunungan selama hampir 100 tahun.
Yang paling mengejutkannya adalah melihat kata, petugas kaisar, di perkamen ini. Petugas kaisar di keluarga Tang. Kemunculan kedua istilah inilah yang paling mengejutkannya. Mungkinkah keluarga Tang hanyalah sebuah keluarga di bawah pelayan kaisar, dan ada keluarga pelayan kaisar lainnya? Dan keluarga pelayan kekaisaran ini memiliki tuan yang sama. Apakah itu berarti keluarga Jinguji Jepang juga merupakan salah satu keluarga kaisar? Jika itu masalahnya, banyak hal akan menjadi jelas. Pasalnya, keluarga Jinguji dan keluarga Tang sama-sama merupakan keluarga pelayan kekaisaran dan memiliki pemilik yang sama, sehingga memiliki pola pewarisan yang sama. Dan pola seperti kuncup itu adalah simbol dari tuannya. Bab 724. Meskipun catatan di perkamen membuat orang merasa luar biasa, mereka akhirnya memecahkan banyak keraguan di hati Chen Feng. Namun kini, ada keraguan yang lebih besar. Keluarga Jinguji adalah keluarga tradisional di negara Jepang, dan merupakan keluarga besar yang mengendalikan Shenzong. Adapun sekte Yuntang, itu adalah sekte rahasia tersembunyi di Tiongkok dan sebuah keluarga besar dengan warisan. Kenapa dua keluarga besar yang berbeda negara dan bidang berbeda ini punya master yang sama? Jika memang demikian masalahnya, energi mengerikan macam apa yang dimiliki oleh master seperti itu? Sungguh tidak terbayangkan. Jika kekuatan menakutkan seperti itu benar-benar ada, apakah itu juga menjelaskan mengapa Jinguji Yongye bersikeras menjaga rahasia petugas kaisar? Jinguji Yongye khawatir jika dia mengetahui cerita di dalamnya, dia akan dibunuh oleh atasannya, jadi dia merahasiakannya. Kali ini ada jawabannya. Chen Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya pada dirinya sendiri, dunia begitu transparan sekarang, apakah kekuatan mengerikan seperti itu benar-benar ada? Lagi pula, sudah berapa umurnya, apakah memang ada hubungan tuan pelayan? Semakin saya memikirkannya, semakin rumit jadinya, dan semakin saya memikirkannya, semakin merepotkan jadinya. Untuk mengungkap jawabannya, sepertinya kita harus mencari orang dalam dan bertanya, baru kita akan mendapatkan hasilnya. Setelah melepaskan urusan pelayan kaisar, Chen Feng melanjutkan membaca perkamen itu. Sejak itu, berbagai eksperimen terhadap rumput nyanyian dewa telah dicatat, serta kegunaan magisnya yang diketahui. Sifat rumput nyanyian dewa secara alami sangat panas dan yang. Selain itu, masyarakat dari sekte Yuntang menemukan bahwa rumput nyanyian dewa tidak membusuk atau layu, dan dapat tumbuh bahkan tanpa tanah. Setelah salah satu dari ketiga daun tersebut dipetik, ia dapat tumbuh kembali setahun kemudian. Yang paling ajaib adalah jika seluruh tanaman diambil beserta akarnya, maka akar rumput nyanyian dewa akan tumbuh menjadi daging dan darah manusia di dalam perut dan menyatu dengan manusia. Orang yang menggabungkannya dengan rumput nyanyian dewa tidak hanya dapat mengendurkan otot dan membuka blokir meridian, tetapi juga memiliki ki dan darah yang kuat, juga dapat memperkuat tulang dan tubuh, serta memiliki kemampuan yang kuat untuk memulihkan dan menyembuhkan diri sendiri. Dengan penemuan ini, warisan rumput nyanyian dewa menjadi rahasia yang dirahasiakan Qian Chao Tang. Cara pewarisannya juga sangat sederhana, yaitu membiarkan tuan rumah mengambil rumput nyanyian dewa sampai 100 tahun setelah kematiannya. Penerus akan membelah perut orang yang meninggal, mengeluarkan rumput nyanyian dewa dari daging dan darahnya, dan penerusnya akan mengambilnya lagi. Ternyata rumput nyanyian dewa tersembunyi di dalam perut setiap master balai Qian Chao. Chen Feng tiba-tiba menyadari. Bukankah itu berarti rumput nyanyian dewa ada di dalam mayat Tang Yan di depannya? Memang benar bunga yang ditanam dengan sengaja tidak mekar, namun pohon willow yang ditanam secara tidak sengaja menciptakan keteduhan. Jing Sui berkata kepada Chen Feng, kamu telah terluka parah dan masih sangat lemah sekarang. Mengapa kamu tidak mengeluarkan rumput nyanyian dewa dari tubuh orang ini dan membiarkanmu mengambilnya? Khasiat rumput nyanyian dewa sudah cukup untuk membantu tubuh Anda pulih dengan cepat. Menurut catatan di gulungan perkamen, rumput nyanyian dewa seharusnya memiliki efek ini. Bagaimana dengan tubuhmu? Chen Feng ragu-ragu. Jika rumput nyanyian dewa benar-benar memiliki efek ini dan Jing Sui juga terluka, dia akan bersedia menggunakan rumput nyanyian dewa untuk mengobati Jing Sui. Jing Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, lukaku jauh berbeda dengan lukamu. Aku hanya perlu istirahat dan memulihkan diri. Dan luka beracun San Xing Yao juga telah meminum penawarnya. Sedangkan untuk cacing gu di tubuhku, aku hanya perlu istirahat dan memulihkan diri. Jika Anda tidak mendengarkan drum poisonous guanyin, itu tidak akan menjadi masalah besar. Sebaliknya, kamu terlalu lemah sekarang dan sangat sulit untuk pulih. Jika tubuhmu tidak kembali ke kondisi terbaiknya, menurutku akan sulit bagi kita untuk pergi dari sini. Jangan ragu untuk melakukan apapun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Jing Sui mengucapkan paragraf yang begitu panjang,
Chen Feng merasa itu masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, keluarkan rumput nyanyian dewa dan saya akan mengambilnya." Memang benar, sungguh merepotkan untuk meninggalkan tempat ini. Jika dia begitu sakit dan sakit, tidak akan ada harapan. Hanya ketika tubuhnya pulih barulah Jing Sui dapat dibawa pergi. Jing Sui mengeluarkan pisaunya, membuka ikatan kemeja Tang Yan, dan membuka perut Tang Yan. Pada saat pemotongan, hanya ada satu perasaan. Jenazah yang telah mati selama 5 tahun ini bagaikan daging segar. Diperkirakan itu juga efek dari rumput nyanyian dewa yang bisa disebut ajaib. Ia juga mengetahui dengan baik struktur tubuh manusia, dan dengan cepat menemukan perutnya. Setelah membukanya, ia melihat semanggi merah berakar di daging perutnya. Dengan hati-hati mengambil rumput nyanyian dewa dari daging perutnya, Jing Sui dengan hati-hati membilas akar rumput nyanyian dewa ke dalam air sebelum menyerahkannya kepada Chen Feng. Bagaimanapun, Chen Feng akan segera menelan rumput nyanyian dewa. Chen Feng mengambil rumput nyanyian dewa dan merasakan kehangatan yang tak terlukiskan saat dia menggosoknya di tangannya. Dia berkata kepada Jing Sui, untuk menyembuhkan racun Xinyan yang berumur 7 hari, kita juga membutuhkan rumput nyanyian dewa. Menurut gulungan perkamen, jika Anda memetik daun rumput Senming, mereka akan tumbuh kembali setahun kemudian. Mengapa tidak, aku ambil sehelai daun dulu, supaya Xinyan bisa diobati racunnya. Kalau dia menelannya, akan agak merepotkan kalau mengeluarkannya lagi. Ketika dia memikirkan Chen Feng mencoba menyembuhkan Zhang Xinyan, Jing Sui merasakan sedikit depresi yang tidak diketahui di hatinya. Dia mengangguk dan berkata, buang kedua daunnya. Saya pikir jika Anda menggunakan rumput nyanyian dewa untuk mengolah air Tangba dan racun Sui Jizang kemungkinan besar Tangba dapat diselamatkan. Jika ada kesempatan, saya ingin mencobanya itu lagi. Terakhir kali saya menggunakan rumput roh api untuk mengobati racun Tangba, potensi rumput roh api sedikit lebih rendah. Jika itu adalah rumput nyanyian dewa, mungkin ada peluang. Alasan mengapa dia begitu gigih mengobati racun Tangba juga berasal dari intuisinya hari itu. Dia selalu merasa Tangba, pria berjanggut, agak ramah. Melihat orang lain mati seperti ini sungguh tak tertahankan baginya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Jing Sui ingin mengobati racun Tangba, dengan hubungan mereka saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mendukung dan percaya. Selain itu, mengambil daun tambahan sepertinya tidak banyak merugikan rumput nyanyian dewa. Dalam hal ini, lebih baik memenuhi keinginan Jing Sui. Mungkin memang ada hubungan baik antara Jing Sui dan Tangba. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan memetik 2 daun dari rumput nyanyian dewa. Satu bagian diberikan kepada Jing Sui, sementara dia menyimpan bagian lainnya sendiri. Kalau begitu aku akan menelannya. Sejujurnya, saya sangat menantikannya. Chen Feng membuka mulutnya dan memasukkan sisa 1 daun rumput nyanyian dewa ke dalam mulutnya. Dia tidak berani mengunyah, mengerutkan kening, dan menelannya mentah-mentah. Akhirnya, rumput nyanyian turun ke tenggorokan dan masuk ke usus. Dia memukul mulutnya, dan tiba-tiba, rasa sakit yang hebat datang dari perutnya. Perasaan itu seperti jarum-jarum kecil yang ditusukkan ke dalam perutku satu persatu. Dia tahu bahwa itu adalah perasaan akar halus dari rumput nyanyian dewa yang memasuki perut. Tampaknya catatan di perkamen itu tidak menipu. Benda ini sungguh ajaib dan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Dalam 1 menit, rasa perih itu hilang sama sekali. Segera setelah itu, rasa hangat menyebar ke seluruh tubuh. Rasa hangatnya sangat nyaman menggosok pembuluh darah dan meridian. Pada saat itu, sebagian besar rasa sakit dan kelelahan di tubuh saya hilang. Kakak senior, hal ini sungguh luar biasa. Saya merasa tubuh saya benar-benar pulih dengan cepat, terutama di lengan kanan saya. Rasa sakit saat jatuh sudah hilang secara signifikan. Merasakan keajaiban rumput nyanyian dewa, Chen Feng berkata dengan mabuk. Mendengar ini, Jing Sui merasa lega dan rileks. Bab 725. Efektivitas rumput nyanyian dewa sungguh ajaib. Dalam sekejap, Chen Feng merasa tubuhnya telah pulih dengan cepat. Rasa sakit dan kelemahan berkurang tajam, dan kekuatan saya berangsur-angsur bertambah. Tak hanya itu, ia juga merasakan arus hangat tersebut membuat otot dan tulangnya terasa kuat serta ototnya juga terasa kencang. Dan dia adalah orang yang sangat sensitif, kecepatan reaksi tubuhnya dan kecepatan reaksi sarafnya melebihi orang biasa. Saat ini, dia bisa merasakan kecepatan reaksi sarafnya lebih cepat dari sebelumnya. Merasakan perubahan ini, Chen Feng sangat gembira. Setelah memberitahu Jing Sui, dia hanya menyilangkan kaki dan memasuki meditasi. Dengan cara ini, Anda dapat menenangkan diri dan membiarkan rumput nyanyian dewa memperbaiki tubuh Anda.
Duduk bersila di samping tubuh Tang Yan, Jing Sui juga menemaninya, menunggu dengan tenang. Begitu saya duduk, pagi berlalu. Ketika Chen Feng membuka matanya lagi, rasa lelahnya hilang, dan senyum percaya dirinya kembali muncul di wajahnya. Kakak senior, aku mengambil langkah terakhir itu. Sekarang, meskipun aku punya 8 jarum penyegel tulang untuk menyegel tubuhku, aku sudah berada di level Grandmaster Junior. Chen Feng perlahan berdiri dan berbaring dengan nyaman, semua rasa lelah hilang dari atas kepalanya. Saat ini, tubuhnya yang terluka, meski belum pulih sepenuhnya, telah pulih sampai batas tertentu. Adapun kekuatannya, karena peningkatan tulang, ki, darah, dan otot dari rumput nyanyian dewa, dia tiba-tiba melewati ambang batas dari puncak yang kuat ke alam master. Anda tahu, ambang batas ini agak tinggi. Banyak orang hanya bisa tetap berada di antara yang kuat sepanjang hidup mereka. Karena mencapai status Grandmaster tidak bisa dicapai dengan latihan keras. Perasaannya sangat kuat. Jika saya harus menggunakan sesuatu sebagai indikator, itu adalah perlindungan ki. Perlindungan ki yang dipadatkan oleh seseorang di level Grandmaster dapat dikatakan menyebabkan kekacauan dan aliran ki yang teratur ke seluruh tubuh. Kendali yang menakutkan itu pastilah halus dan mendominasi. Bahkan beberapa senjata tersembunyi tidak dapat menembus perlindungan udara tersebut. Sekarang aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatannya jika ke-8 jarum penyegel tulangnya dicabut. Ini adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun di dunia ini kecuali dia. Jing Sui hanya mengangguk sedikit, tapi wajahnya yang lembut juga dipenuhi dengan senyuman bahagia. Terima kasih, kakak perempuan. Melihat kakak perempuan senior yang seperti peri, Chen Feng tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk Jing Sui erat-erat. Perjalanan menyelinap ke gerbang Yuantang untuk mencuri rumput nyanyian dewa adalah kehidupan yang penuh liku-liku. Dari awal hingga akhir, Jing Sui hanyalah orang luar. Jika dia tidak membuat rencana untuk mengobati racun Tang Ba dan mencuri rumput nyanyian dewa, Jing Sui tidak perlu mempertaruhkan nyawanya sama sekali. Tapi Jing Sui datang ke Yuntang Men bersamanya tanpa ragu-ragu, tapi dia gagal melindungi Jing Sui, menyebabkan Jing Sui terluka dan diracuni, dan dia hampir mati di jurang yang dalam. Semua ini benar-benar membuatnya sangat bersalah dan terharu. Untungnya, kini segalanya bergerak ke arah yang baik. Mereka mendapatkan rumput nyanyian dewa secara tidak sengaja dan secara ajaib selamat. Ini benar-benar berkat Tuhan. Saat ini, dia hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jing Sui dengan cara ini. Tak perlu dikatakan lagi, aku sangat senang bersamamu. Mata biru jernih Jing Sui, penuh kepercayaan dan kelembutan yang ekstrim, menatap Chen Feng dengan penuh kasih sayang. Dia belum pernah merasa begitu bergantung pada seseorang seumur hidupnya. Dalam hidup ini, saya belum pernah merasakan perasaan bahagia yang begitu memuaskan. Idenya sangat sederhana, yaitu bersama pria ini selamanya. Pada saat ini, Chen Feng sangat tersentuh. Dia hanya punya satu ide, jika dia mengkhianati Jing Sui dalam hidup ini, dia akan menjadi binatang buas, lebih buruk dari babi atau anjing. Cinta datang secara alami, tidak perlu dikatakan lagi. Beberapa hal terjadi secara alami. Chen Feng dengan lembut memegangi wajah Jing Sui dan menciumnya perlahan. Ciuman ini sangat lembut. Ciuman ini tidak seperti apapun di surga atau di bumi. Ciuman ini adalah sumpah cinta abadi. Ciuman ini akan bertahan seumur hidup. Saat mereka berciuman, tangan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus tubuh satu sama lain. Nafsu membara menyebar ke kepalanya dan melesat langsung ke langit. Pada saat kritis kegilaan, Chen Feng tiba-tiba mengambil Jing Sui. Dia memandang orang lain dengan penuh kasih sayang, tidak ingin membiarkan perasaan indah itu terganggu, dan tiba-tiba melangkah melintasi air setebal jari. Lagi pula, ada tubuh Tang Yan di sebelahnya, jadi suasana hatinya agak terpengaruh. Dan di samping mayat, kombinasi awan dan hujan agak tidak sopan. Dia membawa Jing Sui ke pintu masuk gua, dan sinar matahari yang hangat bersinar seperti cahaya yang mengejar, membentuk lingkaran seperti sarang di sana. Mereka saling memandang dengan mata hangat. Chen Feng melepas pakaiannya dan menyebarkannya ke tanah. Kemudian, Jing Sui melepas bajunya. Dalam celah hangat itu, tubuh suci dan sempurna Jing Sui ditampilkan di antara langit dan bumi seperti sebuah karya seni yang sempurna. Keduanya saling menatap lama, lalu berciuman lagi. Lalu berguling-guling di tanah dengan liar. Setelah masa kegembiraan yang luar biasa, semua orang lupa tentang waktu dan tidak tahu kapan waktunya. Chen Feng memeluk Jing Sui, dan keduanya bersandar malas ke dinding. Jing Sui, aku agak enggan meninggalkan gua ini sekarang. Setelah Yun Yu,
Alamat Chen Feng kepada Jing Sui juga berubah dari kakak perempuan menjadi Jing Sui sebagai teman dekat. Sekarang dia dan Jing Sui tidak bisa dibedakan satu sama lain. Jing Sui menatap keluar gua dan berkata, jika aku bisa tinggal di sini bersamamu sepanjang hidupku, tapi aku tahu masih banyak yang harus kamu lakukan sebelum kita pergi. Chen Feng hanya bisa menghela nafas, apalagi yang bisa diminta seorang suami jika putrinya seperti ini. Dia bercanda berkata, kuncinya adalah tidak ada makanan. Saya sedikit lapar. Jika saya bisa segera keluar, saya akan berburu kelinci dan memanggangnya. Jing Sui tiba-tiba merasa malu dan berkata kepada Chen Feng, orang gila, ketika kamu masuk sekarang, aku sedikit sakit pada awalnya, tetapi pada akhirnya aku merasa sangat nyaman. Tidak hanya itu, aku merasa seperti telah menyerap sebagian dari itu. Kekuatan obat dari rumput nyanyian dewa di tubuhmu, luka di tubuhku juga sudah sedikit pulih. Hanya saja setelah kita berpisah, aku merasa sedikit lebih lemah. Seperti halnya Chen Feng, namanya untuk Chen Feng tidak pernah disebut gila, melainkan sudah menjadi nama yang familiar baginya. Hah, ajaib sekali. Chen Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah tubuhnya sebenarnya masih memiliki kemampuan ini sekarang. Dia tidak hanya dapat memulihkan tubuhnya sendiri, tetapi dia juga dapat mentransfer kekuatan pemulihannya kepada wanita tersebut melalui tubuhnya. Jika demikian, bukankah mungkin untuk melakukan praktik kedokteran dengan menjual diri Anda sendiri di masa depan? Hal ini agak terlalu indah, saya bahkan tidak dapat membayangkannya. Tentu saja dia hanya bisa disebut dokter kandungan, karena dia tidak akan berani menggunakan trik ini pada pria. Lagi pula, dulu aku merasakan serangga di perutku bergerak dari waktu ke waktu, tapi sejak kita selesai sekarang, aku sudah lama tidak merasakan serangga itu bergerak. Jing Sui berkata lagi. Chen Feng berkata tanpa sadar, aku bertanya-tanya, apakah ini suhu cinta kami yang telah membakar serangga itu sampai mati? Meskipun saya tidak tahu alasan spesifiknya, itu berarti cacing gu di tubuh Jing Sui sudah mati. Agar adil, ini kebetulan. Jing Sui tiba-tiba merasa mual, yang mengejutkan Chen Feng. Mual di pagi hari ini datang dengan cepat. Dia membuat lelucon, tetapi melihat Jing Sui membelai dadanya dengan kerutan di wajahnya. Dengan suara, wow, dia memuntahkan sesuatu. Keduanya melihat ke tanah dan melihat bahwa benda itu adalah kelabang putih. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.